Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan pokok bahasan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu jenis struktur pasar yang akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari tentang pasar persaingan sempurna, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar. Pembeli memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Barang-barang yang ditawarkan oleh berbagai macam penjual sebagian besar sama atau serupa. Dan perusahaan bebas keluar masuk pasar. Karena karakteristiknya, pasar persaingan sempurna memiliki hasil sebagai berikut. Setiap tindakan pembeli atau penjual di pasar tidak berdampak pada harga pasar. Setiap pembeli dan penjual menerima harga pasar sebagaimana telah ditentukan, atau disebut juga dengan price taker. Bagaimana dengan pendapatan di perusahaan persaingan sempurna? Untuk mencari total pendapatan, maka kita harus mengalihkan harga jual dari barang atau jasa dengan jumlah yang terjual, atau disebut juga dengan total revenue. Total revenue merupakan perkalian dari P atau price atau harga dikalikan dengan Q atau kuantitas atau jumlah yang terjual. Pendapatan total sebanding dengan jumlah outputnya. Bagaimana juga dengan menghitung pendapatan rata-rata? Pendapatan rata-rata menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diterima oleh perusahaan atas penjualan unit produk yang sama. Pendapatan rata-rata diperoleh dengan membagi total pendapatan dengan jumlah yang terjual. Dalam pasar persaingan sempurna, pendapatan rata-rata sama dengan harga barang. Pendapatan rata-rata sama dengan pendapatan total dibagi dengan jumlah. Padahal kita tadi sudah mengetahui bahwa pendapatan total itu adalah harga dikalikan jumlah. Maka kita bisa menghilangkan penyebut jumlah dan pembilang jumlah, sehingga akan ketemu besarnya harga. Maka kita bisa simpulkan bahwa pendapatan rata-rata itu besarnya sama dengan harga. Bagaimana dengan pendapatan marginal? Pendapatan marginal adalah perubahan pendapatan total dari tambahan unit yang terjual, atau disebut juga dengan marginal revenue. Marginal revenue bisa diperoleh secara matematis, yaitu delta total revenue atau TR dibagi dengan delta Q atau kuantitas. Untuk perusahaan persaingan sempurna, pendapatan marginal sama dengan harga barang. Kita bisa melihat dari contoh berikut. Dalam tabel berikut diketahui jumlah dari barang atau jasa, yaitu dari angka 1, 2, sampai dengan 8. Lalu harga barang masing-masing adalah 5.000 dengan kuantitas 1 sampai dengan 8. Maka kita bisa mencari besarnya pendapatan total, yaitu dengan mengalihkan harga dikalikan dengan kuantitas. Tadi pada kolom pertama kita sudah mengetahui berapa besarnya kuantitas, dan kolom kedua kita sudah mengetahui berapa besarnya harga.
maka kita tinggal mengalihkan. Pada kuantitas 1, maka besarnya pendapatan total adalah 1 dikalikan dengan 5.000. Pendapatan totalnya besarnya 5.000. Pada kuantitas 2, harganya tetap 5.000, maka pendapatan totalnya sebesar 10.000. Mengapa harganya 5.000 semua? Karena tadi sudah dikatakan bahwa di pasar persaingan sempurna, pembeli dan penjual adalah price taker, menerima harga yang sudah ditentukan di pasar. Lalu pada kuantitas 3, dengan harga 5.000, kita tinggal mengalihkan 3 kali 5.000, ketemu 15.000. Dan seterusnya sampai dengan kuantitas 8, dengan harga 5.000, maka pendapatan totalnya adalah besarnya 40.000. Lalu bagaimana dengan pendapatan rata-rata? Pendapatan rata-rata diperoleh dengan membagi TR, total revenue atau pendapatan total, dibagi dengan kuantitas. Tadi kita sudah mengetahui besarnya pendapatan total. Ketika kuantitasnya 1, maka pendapatan rata-ratanya adalah TR 5.000 dibagi 1, hasilnya 5.000. Pada saat kuantitasnya 2, yaitu 10.000 dibagi 2, 5.000. Pada saat kuantitasnya 3, maka 15.000 dibagi 3, hasilnya 5.000. Dan seterusnya, maka akan tetap hasilnya 5.000. Nah, kita bisa lihat bahwa besarnya pendapatan rata-rata itu sama dengan tingkat harganya. Lalu bagaimana dengan besarnya pendapatan marginal? Pendapatan marginal diperoleh dengan selisih total revenue dibagi dengan selisih kuantitas. Nah, berapakah selisih total revenue pada saat kuantitasnya antara 1 ke 2? Ini. Maka total revenue-nya selisihnya adalah 10.000 dikurangi 5.000, maka hasilnya adalah 5.000 dibagi selisih kuantitasnya 1, maka marginal revenue-nya adalah 5.000. Lalu, bagaimana dengan ketika kuantitas naik dari 2 ke 3, maka selisihnya adalah 1 juga. Dan selisih total revenue-nya adalah 15.000 dikurangi 10.000. Maka 5.000. 5.000 dibagi dengan 1, hasilnya 5.000 juga. Dan seterusnya, maka akan ketemu pada saat kuantitasnya naik dari 7 ke 8, maka selisih kuantitasnya 1, dan selisih total revenue-nya 40.000 dikurangi 35.000, maka 5.000 dibagi dengan 1, yaitu 5.000. Maka kita bisa simpulkan bahwa besarnya marginal revenue atau pendapatan marginal itu sama dengan besarnya harga. Lalu, bagaimana dengan maksimisasi keuntungan dan kurva penawaran di perusahaan persaingan sempurna? Tujuan dari perusahaan persaingan sempurna adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, perusahaan ingin memproduksi pada jumlah yang memaksimumkan perbedaan antara pendapatan total dengan biaya totalnya. Berikut contoh penghitungan maksimisasi keuntungan berdasarkan tabel sebelumnya. Dimisalkan kuantitas barang dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 8. Lalu pada tabel sebelumnya sudah dihitung besarnya pendapatan total atau total revenue dengan harga barang per unit adalah 5.000. Maka besarnya total revenue pada saat kuantitasnya 0, total revenue-nya adalah 0. Pada saat kuantitasnya 1, maka total revenue-nya adalah harga 5.000 dikalikan kuantitas 1,
maka total revenue-nya adalah 5.000. Pada saat kuantitasnya 2 dengan harga 5.000, maka total revenue-nya adalah 2 kali 5.000, 10.000, dan seterusnya sampai dengan pada saat kuantitasnya 8, maka 8 dikalikan 5.000, total revenue-nya adalah 40.000. Lalu diketahui besarnya biaya total atau total cost. Pada saat kuantitasnya 0, total cost-nya adalah 3.000. Pada saat kuantitasnya 1, total cost-nya 4.000. Pada saat kuantitasnya 2, total cost-nya 8.000, dan seterusnya sampai dengan pada saat kuantitasnya 8, total cost-nya adalah 39.000. Nah, untuk mencari besarnya profit atau laba, maka kita perlu mengurangkan total revenue dikurangi dengan total cost, atau pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Maka kita perhatikan kolom kedua dan kolom ketiga. Kita kurangkan. Pada saat kuantitasnya 0, maka kita kurangkan 0 dikurangi total cost-nya 3.000, ketemu besarnya profit adalah minus 3.000. Artinya rugi. Lalu pada saat kuantitasnya 1, pendapatan totalnya adalah 5.000 dikurangi dengan biaya totalnya 4.000, maka ketemu profit atau labanya adalah 1.000. Pada saat kuantitasnya 2, maka labanya adalah 10.000 dikurangi dengan 8.000, 2.000. Dan seterusnya sampai dengan pada saat kuantitasnya 8, kita kurangkan total pendapatan 40.000 dikurangi dengan total biayanya adalah 39.000. Maka besarnya profit adalah 1.000. Itu adalah penghitungan profitnya. Lalu bagaimana dengan kita menghitung pendapatan marginal? Tadi kita sudah menghitung pendapatan marginal, itu besarnya adalah sama dengan harga. Karena kita mencari selisih dari pendapatan total, itu masing-masing adalah 5.000, dan selisih dari kuantitas itu masing-masing 1. Maka semuanya adalah 5.000 di setiap perubahan kuantitasnya. Lalu bagaimana dengan biaya marginal? Biaya marginal kita hitung dengan mencari perubahan biaya total dibagi dengan perubahan kuantitas. Karena perubahan kuantitasnya masing-masing adalah 1 unit, maka kita tinggal mencari perubahan biaya totalnya. Nah, kita lihat di kolom 3, biaya total. Selisih antara 4.000 dan 3.000 itu 1.000, dibagi dengan selisih kuantitasnya adalah 1. Lalu kita cari yang kedua, selisih antara 8.000 dan dibagi dengan selisih kuantitasnya 1, maka 4.000. Lalu kita cari di sini selisih antara 12.000 dan 8.000 dibagi dengan selisih kuantitasnya adalah 1, maka ketemu 4.000. Dan seterusnya sampai dengan selisih antara kuantitas 7 dan 8 itu 1, dan selisih antara 39.000 dan 32.000, maka ketemu 7.000. Nah, bagaimana dengan perubahan keuntungannya? Perubahan keuntungan dicari dengan marginal revenue dikurangi dengan marginal cost. Kita lihat di kolom ke-5 dan kolom ke-6. Kita kurangkan. Pada baris yang pertama, 5.000 dikurangi 1.000 itu 4.000. Baris kedua, 1.000, dan seterusnya
sampai dengan baris terakhir yaitu 5.000 dikurangi 7.000, hasilnya minus 2.000. Secara grafis kita bisa melihat bagaimana maksimisasi keuntungan perusahaan persaingan sempurna, di mana laba atau profit maksimum itu terjadi ketika ada perpotongan antara marginal cost dan marginal revenue, yaitu ada di titik ini. Lalu di sini kita bisa tarik besarnya kuantitas yang memaksimumkan laba, itu ada di Kimax. Lalu besarnya labanya, maka kita bisa cari dari pertemuan marginal cost ke marginal revenue. Lalu kita potongkan dengan kurva biaya. Demikian penjelasan sekilas mengenai pasar persaingan sempurna. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.